Saya Akmal dan selamat datang di series Let's Make episode 2. Di episode kali ini kita bakal bikin sebuah produk. Produk apa itu? Produknya adalah sebuah lampu running. Dung dung dung. Familiar apa ya, mereka sebutnya lampu running gitu sih, tapi akan ada perbedaan sama lampu running di pasar biasanya. Karena kalau lampu running itu biasanya di pasar mereka pakai modulnya modul apa, modul yang kayak ginian. Ini modul dari Cina hebat banget sih. Bisa kasih di kolom komentar, kita kasih saya suka Cina. Oke lah, gak usah banyak ngomong lagi, kalian tahu kita bikin apa, dan sekarang kita langsung bikin aja. Oke, jadi kita gak akan kayak orang lain pakai modul, karena kalau pakai modul si animasi pergerakan LED-nya bakal sama gitu-gitu aja. Kita pengen sesuatu yang bisa kita custom sendiri, maksudnya bisa kita program sendiri si LED-nya mau animasinya kayak gimana, misalnya mau bergerak ke kanan atau ke kiri, atau atas ke bawah, terserah. Maka dari itu kita akan menggunakan microcontroller. Microcontrollernya apa bang? Well, ini dia bos, kecil ya, kelihatan nggak saya? Ini dia. Ini adalah Ataini 13A microcontroller dengan 8 pin. Iya, itu aja. Harusnya aku liatin dulu skematiknya ya. Oke, let's see skematik. Alright. Hai. Kita nggak akan pakai facecam kali ini. Jadi ini dia skematiknya. Yang pertama kita lihat dulu ada ini regulator 7805, fungsinya nurunin tegangan dari berapa ya? 6 volt ke atas ya. 6 sampai 24 volt kalau nggak salah, kalian bisa cek skematiknya. Ke 5 volt. Jadi misalnya kan karena input motor itu 12 volt, pakai aki 12 sampai 14 ya. Kita turunin ke 5 volt. Untuk apa diturunin ke 5 volt? Untuk karena kita pakai ini nih, Ataini 13, dia butuh tegangan 3 sampai 5 volt, jadi kita pakai 5 volt aja ya. Dan ada kapasitor di sini 2 biji. Fungsinya apa? Fungsinya buat nurunin frekuensi, bukan nurunin ya, ngefilter frekuensi dari aki motor. Karena kalau langsung dari 12 volt itu bakal noise-nya tinggi ya, jadi ini 13-nya gak akan bekerja. Maka dari itu kita filter pakai kapasitor di sini. Di bagian voltage input sama voltage output pakai LO. Value-nya berapa? Terserah lah ya. Hasilnya 100 mikro sampai 470 mikro, harusnya baik-baik aja gitu. Oke, otaknya Ataini 13A karena kita butuh shift register, maka itunya kita pakai 74HC 595N, dan otaknya tetap ini. Oke. Ntar kita program Ataini 13A. Oh ya, Ataini 13A itu cuma punya 1 kilobyte RAM, yang bisa diprogramnya cuma 700 byte. Kalian bisa cek datasheet, takut saya salah gitu. Jangan percaya semua omongan saya kan gak kuliah, saya gak apa gitu, jadi silakan kalian research sendiri gitu. Kita cek di sini pin 74HC butuh beberapa pin dari Ataini, 3 pin, yaitu apa nih aja, share, SCK, SCL ke voltage input 5 volt, dan RCK dari pin Ataini. Dan ini outputnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8, jadi ada 8 LED yang bisa kita kontrol. Oh ya, dan 3 pin ini ke 74HC untuk kontrol LED, dan yang satu ini sebagai pin input. Pin input untuk apa? Karena di motor itu kalau ngerem kan si LED harus nyala semua ya, makanya kita ini input trigger buat remnya. Jadi kalau misalnya di sini state-nya misalnya apa ya, kalau rem itu kan ada high sama low. Misalnya high dia nyala semua, atau dia low dia nyala semua itu di programnya. Di sini karena apa ya, output dari 74HC 595 itu dibatas sampai sekian miliampere, kalau gak salah
berapa ya, 20 mA kalau salah. Kalian bisa cek data sheet lagi, nggak bisa mastiin kalau 20 mA atau salah ya, karena agak kuat. Kita kasih transistor di setiap outputnya. Sini resistor buat ini ya, buat basis transistor sini semua. Oke, itu aja, nggak terlalu lama skematiknya, kita langsung bikin alatnya. Let's go. Oke bro, jadi di video pertama ada yang bilang kalau ada feedback ya, bang, kalau pakai breadboard itu susah lihatnya sih, mending pakai PCB. Nah, alright kalau bos, sekarang kita bikin PCB ya, bikin dari skematik yang tadi sebagai referensi. Walaupun di sini kalian bisa lihat gak ada transistornya ya. Kenapa? Karena pengen aja sih biar lebih sedikit komponennya, biar lebih kecil ya. Jadi intinya sama, cuman yang ini dimodifikasi sedikit ya, tapi lebih bagus yang dari skematik tadi ya, pakai transistor. Sesuai skematik, kalian perlu 74H595 komponen pertama yang kita gunain, yang kedua Tiny 13A. Ini beli dari Cina ya, mahal tuh, enggak sih, murah, cuma 6.000 rupiah. Dan ini regulator 7805. Sebenarnya kalian bisa pakai merek lain, cuman gue punya banyak ini, jadi ya pakai ini aja lah, sama aja. Oh, kalian juga perlu pakai heatsink atau thermal paste ya, karena kalau gak pakai heatsink atau thermal paste, bakal panas banget ya. Terus efisiensinya bakal ngurangin, soalnya dari 12 volt ke 5 volt. Next, kapasitor harusnya 2, kita cuma pakai 1, value-nya 100 mikro, sama aja ya. Buat masang komponennya atau assembly ada 2 metode ya, yang pernah bisa pakai solder tangan, dan yang kedua bisa pakai solder uap. Tergantung kalian bisa pilih yang mana, tapi lebih gampang pakai solder tangan ya buat sekarang. Jadi ya silahkan dipertimbangkan. Sebelum pemasangan kita perlu program Tiny 13A dulu, karena kita akan memprogram menggunakan Arduino sebagai ISP. Kita perlu adapter. Kalian perlu adapter yang kayak gini, yang lumayan besar ya, atau kalian bisa pakai yang lebih kecil kayak gini. Pastinya kalian juga harus punya Arduino-nya sendiri ya. Penyambungan antara Tiny 13A sama Arduino Uno cukup gampang ya. Kalian bisa cek skematik di atas ini. Untuk pemrogramannya di sini saya akan pakai komputer. Pertama kali kalian silahkan buka Arduino kalian. Dan sekarang cek di deskripsi video ini, ada sebuah link yang saya simpan. Link itu akan digunakan untuk kita mendownload sebuah board Tiny 13A. Pertama kali setelah kalian salin, kalian buka preferensi di settingan Arduino, lalu kalian tempel link yang saya kasih di deskripsi di sebelah sini. Klik OK jika sudah. Kalau sudah, lanjut kita buka board manager, langsung kita ketik Tiny 13A atau microcore. Sekarang jika muncul board microcore, silahkan install, dan kalau belum, kalian boleh cek linknya sekali lagi. Kita tunggu sekarang sampai setelah mendownload. Nah, setelah selesai mendownload, yang perlu kalian lakuin itu buka ke file, example, Arduino USB, Arduino USB. Sekarang kalian perlu colokin Arduino Uno ke komputer kalian. Lalu kita pilih di sini boardnya Arduino Uno, portnya COM3 Arduino Uno, dan tinggal upload program Arduino USB. Kita tunggu. Oke, setelah selesai, yang perlu kalian lakukan sekarang adalah buka program animasi Tiny kalian. Di sini saya sudah bikin program untuk saya sendiri, animasi untuk LED-nya. Sekarang kita cek ada apa aja di program kita ini. Ada 4 animasi ya. Yang pertama LED on, kenaik radar, rainfall promoset, sama alternative link, sama all link. Nice. Dan setiap animasinya itu cycle setiap 4 detik ya. Jadi setiap 4 detik dia akan berganti animasi. Sekarang, jika ini pertama kalinya Tiny kalian diprogram, maka kalian perlu nge-burn bootloader pada Tiny kalian. Kalian simpelnya tinggal pilih board Tiny 13, port COM13, dan biarkan sisanya sebagaimananya. Lalu pilih programmer Arduino sebagai ISP atau ASIC ISP. Lalu kalian klik burn bootloader di sini. Notice kalau di sini burnnya file. Well, kenapa? Ya simpelnya karena Tiny ku udah pernah di burn ya. Jadi pasti file. Tapi kalau kalian belum pernah burn, di sini pasti sukses. Kalau diperhatikan, jangan sampai fail.
Sekarang saya asumsi atau ini kalian sudah berhasil di bootloader. Kalian simpelnya tinggal klik upload button dan ini akan mengupload program kalian ke Tiny 13 kalian. Hooray! Di sini ternyata gagal dan ternyata cara sebelumnya klik upload itu salah dan harusnya yang kalian lakukan itu upload using programmer. Dan ini done uploading. Nice. Sekarang kita baru bisa coplok atau ininya, lalu kita pasang semua komponen ke layout yang kita punya, bukan layout PCB yang kita punya. Let's go. Oke, controller sudah selesai. Sekarang yang kita butuhkan adalah beberapa LED. Mungkin sedikit lebih banyak lagi. Oke, mungkin sedikit lebih banyak. Oke, mungkin itu udah cukup. Oke guys, lihat dengan LED yang banyak tadi kita perlu PCB bolong atau dot PCB atau apa namanya terserah. Terus kita akan buat sesuatu yang kayak gini. Ini umum banget ya, I love you. Jujur agak jijik sih, mending jangan ini ya. Gimana kalau yang lain? Mungkin mirip-mirip kayak gitu ya. Kita akan pakai ini dan sambungin output dari 74HC595 ke sini, ke LED ini tentunya. Oke, mari kita sambungin dulu. Alright, dan ini dia. Udah aku sambungin pakai kabel kecil ke outputnya yang di bawah sini, kayak nice lah ya. Nggak terlalu kelihatan kalau diginiin tentunya. Kalau yang kelihatan ya terserah lah kreativitas kalian. Kalau misalnya kalian pengen jualan ya tutupin sebisa mungkin lah. Atau kalian juga bisa pakai 3D case, maksudnya ya bisa pakai casing dengan cara bikin 3D sendiri gitu. Ya semangat lah. Sekarang tinggal kita coba aja alatnya dan apakah sesuai yang diharapkan animasinya, apakah kecerahannya cukup untuk lampu motor. Entahlah, mari kita lihat. So hi guys, jadi ini dia produk yang kita buat dari skematik tadi, program tadi. Ini dia punya 4 mode ya. Dia ada bling-bling ini, dia ada polish light, nyala kanan kiri, nice. Ada nyala semua, pastinya kita perlu nyala semua ya. Terus ini apa ya? Ya, aku nyebutnya rainfall from both sides sih, tapi bullshit ya. Biasa banget ya. Ya gak apa-apa ya, mungkin kalian pengen animasi lain silahkan kalian program sendiri. Dan apakah programnya saya kasih open source? Entahlah, kasih tahu kalau kalian butuh di kolom komentar, mungkin bisa aku kasih. Dan mari kita coba remnya, karena kalau ngerem kan ini perlu nyala semua. Dan ini dia kabel, bukan ya input trigger untuk remnya. Dan kita coba sambungin ke apa ya, high apa low? High ya, kayaknya high deh. Bukan nyala semua? Oh enggak, kebalik berarti low. Oke. Oh enggak, bener high. Tapi kenapa tadi gak nyala? Yuk, ketika trigger dinyalakan, trigger dinyalakan malah gak nyala sama sekali, gak nyala apapun sama sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya si IC 74HC59 gak kuat apa ya buat nyalain semua LED, tapi harusnya dia kuat loh. Entahlah, mungkin broken ya, produk gagal ya ini. Oke guys, bakal aku jelasin dengan cepat gimana rem seharusnya bekerja di alat atau di produk ini. Oke, jadi state-nya high ya, yang kita lihat kalau rem diinjak atau di trigger dia bakal nyala semua. Kalau dilepas kira nyala semua ya. Oh enggak, ini ngejalanin proses ini ya, apa animasi rem nyala semua. Kita rem, kita lepas, kita rem, kita lepas, rem, kita lepas, gitu ya. Jadi ini ngebuktiin kalau si programnya itu normal-normal aja, cuman yang salahnya di bagian hardware gitu. Jadi
IC 74HC595 ngambil beban terlalu banyak, makanya dia gak nyala semua tapi malah mati semua di alat sebelumnya. Tapi kalau di sini dia nyala semua normal gitu. Kenapa? Karena ya yang tadi. Tapi kalau kalian pakai transistor atau kalkulasi resistornya tepat, itu harusnya normal sih, berjalan dengan aman. Jadi kalau kalian mau bikin, ya kalian harus hitung resistor dengan baik, semua pakai transistor juga, itu semakin bagus nih, memperkuat gitu. Jadi kenapa bro ini nggak dibenerin aja gitu? Nah, alasannya simpel banget sih. Kenapa? Karena fuck you guys, fuck you. Gue gak mau repot bikin ini 2 kali ya. Gue gak mau kerepotan aja sebenarnya, gak mau ngebenerin. Jadi ya ini dia simulasinya, dan ini produk gagal. Aku juga gak butuh ini lagi. Oke, gitu aja sih guys. Baiklah guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video sampai akhir, dan kalau kalian suka kalian boleh kasih like. Kalau kalian nemu video ini bermanfaat, silahkan kasih like. Kalau kalian gak suka, silahkan kasih dislike. Subscribe boleh lah, terserah kalian. Dan kalau misalnya kalian tentang produk ini, misalnya bro penjelasanmu apa ya, kayak gak jelas gitu, kurang dimengerti, susah dimengerti, bukan kurang dimengerti, susah dimengerti, rumit lah ya. Saya juga sadar kalau penjelasannya memang susah dimengerti, tapi aku gak mau bikin video lagi ya, malas banget. Makanya ya yang itu aja lah, semangat buat mengerti video susah ini, dan mungkin kedepannya akan diperbaiki pastinya, cara penjelasannya, cara speakingnya, dan etc. Dan ya itu aja. Terima kasih udah nonton Let's Make 3 dan Let's Make 4. Enggak, ini Let's Make 2. Let's Make episode 3, Let's Make kita bikin bom. Enggak ya? Belum.